Dengan merangkul generasi muda, Rivo Cahyono, seorang kolektor keturunan Tionghoa, berhasil mematahkan anggapan keris hanya diminati kalangan tua. Kecintaan pada budaya Indonesia tidak mengenal batas usia. Rivo Cahyono saat ditemui media menyampaikan, selama ini sudah memperkenalkan keris sebagai pusaka melalui akun sosial medianya. Agar menarik perhatian, konten yang dibuat menarik, informatif, dan kekinian. Selama ini, Rivo Cahyono memperkenalkan keris sebagai pusaka yang merupakan bagian dari identitas bangsa, investasi yang menjanjikan, dan warisan budaya yang patut dilestarikan. Bahkan keberhasilannya ini menginspirasi banyak pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan dukungan penuh terhadap misinya. Pria kelahiran Surabaya, 48 tahun silam ini berhasil mengubah pandangan generasi muda terhadap keris atau pusaka, dari sesuatu yang menakutkan menjadi investasi bernilai rupiah dan sejarah. Sejak terjun ke dunia perkerisan pada 2016 lalu, Rivo Cahyono sudah memiliki 1.000 lebih keris pusaka yang didapat dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan ia juga mempunyai koleksi keris tertua berusia sekitar 1.000 tahun lebih, atau berasal dari sekitar abad ke-9. Harga keris yang dimiliki pun tak main-main, mulai ratusan ribu hingga miliaran rupiah per kerisnya. Ketertarikan saya itu sebenarnya untuk menggugah generasi muda ya. Karena saya sebagai anak bangsa, walaupun saya masih ada keturunan Tionghoa, kakek saya pun adalah seorang pribumi asli Kediri, asli Pare, menikah dengan nenek saya Tionghoa, keturunan Tionghoa, dan tapi walaupun saya masih kelihatan seperti darah Tionghoa, tapi saya Garuda gitu kali, saya Garuda, maksudnya Indonesia gitu ya. Saya ingin untuk bangsa kita ini bisa bangga dengan kearifan lokal, dengan budaya Indonesia, khususnya kalau saya hobi dengan senjata tradisional, khususnya keris. Untuk pusaka itu kalau di Pulau Jawa, itu dari Kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit, itu salah satu keris yang tua. Saya ada beberapa koleksi yang juga saya dapat dalam pencarian saya, karena saya juga adalah vlogger. Saya punya channel RT Indonesia. Di dalam vlog itu saya sampai menyelam sendiri itu ke Sungai Berantas untuk mencari serpian-serpian sejarah di sana. Ada beberapa yang ada di sini, itu teman-teman saya sama teman-teman yang ada di Jombang ketika kita berburu peninggalan Majapahit di sana. Itu dari Kediri, paling tua sekitar mungkin abad ke-9 kayaknya. Sejak saya membangun channel YouTube RT Indonesia, saya lihat ada banyak sekali generasi muda yang mulai tergugah untuk melestarikan pusaka. Karena dalam konten-konten saya lebih membicarakan tentang keindahan, sejarah, nilai investasi, karena pusaka itu semakin lama semakin tinggi harganya, ada dari ratusan ribu sampai miliaran gitu loh. Semakin kita itu merawat dengan baik, nilainya itu semakin bertambah tinggi. Itu untuk generasi muda mungkin lebih tertarik ya akan hal seperti itu, daripada kalau kita bicara tentang ada kodamnya, ada inilah hal-hal yang nggak bisa diterima di generasi sekarang. Jadi sejak saya mendirikan channel RT Indonesia, kita juga mengadakan lelang, giveaway pusaka, bahkan beasiswa untuk empu-empu muda. Dari situ kita itu sampai melelang mungkin kalau data terakhir itu sekitar 30.000 pusaka yang tersebar ke berbagai penghobi baru generasi muda di Indonesia. Dedikasinya dalam melestarikan pusaka tidak hanya berhenti di dunia maya. Rivo Cahyono pun mendapat dukungan dari berbagai sektor pemerhati budaya dan sejarah. Termasuk ia mendapat panggilan video dari Presiden Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini menjadi motivasi tambahan bagi kolektor keturunan Tionghoa ini untuk terus berkarya dan menginspirasi para generasi muda untuk ikut melestarikan keris pusaka sebagai warisan budaya leluhur Indonesia. Karena itu, Rivo Cahyono meraih gelar kehormatan Kanjeng Raden Arya dari Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13 dari Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai pengakuan atas dedikasinya melestarikan budaya Nusantara. Ada satu bukunya ada di bawah tuh. Saya sempat suatu hari diundang sama salah satu
sahabat di Jakarta, kebetulan sangat dekat dengan pemerintah. Beliau pada saat saya di sana sempat dia diteleponin, di video call sama waktu itu Bapak Presiden masih jadi Menhan ya. Beliau video call, beliau bilang, wah saya tuh bangga sama kamu. Saya lihat YouTube kamu katanya. Kamu istilahnya keturunan Tionghoa tapi kamu melestarikan budaya Indonesia. Itu menjadi pengingat saya dan kebahagiaan buat saya bahwa bahkan pemerintah mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto hingga hari ini Presiden Prabowo itu kalau tamu kehormatan kan sekarang dikasih keris tuh, Mbak. Jadi Presiden kita kali ini Prabowo Subianto sangat mensupport para pelestari budaya khususnya pusaka. Sementara, Sunardi Suryokusumo, penasehat Yayasan Etnik Indonesia Berbagi YEIB, yang merupakan organisasi pelestari sejarah dan budaya, mengapresiasi capaian Rivo Cahyono. Dia berharap kepada generasi-generasi muda saat ini agar mereka mampu melestarikan kembali budaya-budaya leluhur nenek moyang kita, terutama keris ya. Seperti dulu para pejuang kita di Pangeran Diponegoro dulu membuat keris dengan motivasi keris tadi, sehingga generasi muda tuh melihat bahwa pejuang-pejuang kita juga itu maksudnya tidak mendewakan keris, tapi dia menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa, budaya dari Nusantara lah intinya. Karena keris itu tidak hanya milik orang Jawa, ada miliknya Palembang, seperti dari Banten juga ada namanya parang ya. Kalau di Sulawesi badik, itu juga bagian dari budaya Nusantara seperti itu tadi. Tentunya pemerintah itu berharap agar membuat buku budaya Nusantara sehingga mengenalkan kepada generasi muda di sekolah-sekolah sehingga mereka paham bahwa di dalam pusaka itu pembuatan pusaka seperti apa, ritual seperti apa. Jadi mereka mengerti ya, mengerti tentang budaya Nusantara dan mengerti cara menghargai leluhur kita itu seperti itu. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan ketua yayasan ya, ada juga masukan dari Menteri Kebudayaan agar membuat museum, sudah waktunya katanya membuat museum di Jawa Timur ini, karena rata-rata budaya Jawa banyak di sini Jawa Timur ini. Nah itu baru harapan kita ke depan seperti itu. Yang paling suka tulis. Oh, yang tadi tuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Potret Kota.